Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur-batur dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ibra di channel YouTube Ruang Singu. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Pendakian Gunung Slamet. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian like, share videonya, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kami semakin semangat membuat konten cerita horor dan channel ini semakin berkembang. Sudah hampir 5 tahun berlalu sejak Andi, Rani, Budi, Wulan, dan juga Joko terakhir bertemu. Dulu mereka adalah teman akrab yang tak terpisahkan selama kuliah, saling berbagi cerita, impian, dan kenangan. Setelah lulus, mereka memilih jalan hidup masing-masing. Kesibukan pekerjaan, jarak yang jauh, dan kehidupan baru membuat komunikasi mereka berkurang. Meskipun janji untuk bertemu dan melakukan perjalanan bersama selalu terucap, hanya saja tak pernah ada waktu yang pas buat mereka melakukan pertemuan. Sampai suatu hari, Andi mendapatkan ide setelah melihat jadwal liburnya di akhir pekan panjang. Ia berpikir ini mungkin kesempatan terbaik untuk mengumpulkan kembali teman-temannya. Andi langsung menghubungi mereka satu persatu, memastikan siapa saja yang bisa ikut. Akhirnya kita bisa liburan bareng, tulis Andi di grup chat mereka. Rani adalah yang pertama merespon. Udah lama kita menunggu momen kayak gini. Ayo kita rencanain. Diikuti dengan Budi dan Joko yang antusias membalas. Mereka semua sepakat ingin bertemu lagi. Tinggal Wulan yang belum memberi jawaban. Mungkin karena sedang sibuk, namun tak lama kemudian Wulan juga menyetujui rencana tersebut. Kita kemana nih? Tanya Wulan dalam pesan singkatnya. Andi tersenyum, sudah punya jawaban yang diimpikan sejak lama. Gunung Slamet. Awalnya mereka semua ragu mendaki gunung seberat itu, mengingat fisik yang mungkin sudah tak sekuat dulu. Namun semangat mereka perlahan bangkit saat memikirkan akan melakukan pendakian ini bersama. Akhirnya semuanya sepakat dan memutuskan tanggal perjalanan. Masing-masing dari mereka mulai mempersiapkan perlengkapan, izin cuti, dan transportasi menuju titik kumpul di sebuah kota kecil dekat dengan Gunung Slamet. Setelah menyelesaikan semua persiapan, hari yang mereka tunggu pun tiba. Di hari keberangkatan, Andi yang tiba lebih awal menunggu di sebuah kafe di kota itu. Dia duduk sambil memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang sampai akhirnya satu persatu temannya datang. Suasana kafe menjadi lebih hidup dengan canda tawa mereka yang sudah lama tak terdengar. Budi menepuk bahu Andi. Kamu makin tua, Andri. Hahaha. Andi hanya tertawa membalas dengan menepuk Budi. Kamu juga tampak gemuk, Bud. Jangan sampai ngos-ngosan ya di jalur pendakian nanti. Canda mereka berlanjut saat Roni dan Joko bergabung. Terakhir, Wulan datang dengan senyum lebar. Wajah mereka tampak bahagia meski sebagian terlihat cemas memikirkan pendakian yang akan mereka jalani. Selama perjalanan menuju base camp Gunung Slamet, suasana berubah dari keceriaan menjadi sedikit tegang. Jalan menuju gunung itu dipenuhi tikungan tajam, hutan lebat di kiri kanan, dan keheningan yang seakan menyimpan misteri. Di perjalanan, Wulan memperhatikan sesuatu. Kenapa rasanya kayak ada yang ngikutin ya? Bisiknya setengah bercanda tetapi dengan nada sedikit ragu. Kamu aja yang parno, Wul, balas Roni sambil tertawa kecil. Namun Andi juga merasa ada sesuatu yang aneh. Sesekali ia melihat bayangan dari sudut matanya, seolah ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Tapi ia tidak menghiraukannya, berpikir mungkin hanya perasaannya saja.
Mereka tiba di desa terakhir sebelum base camp, di mana mereka berencana untuk beristirahat sejenak dan membeli persediaan makanan ringan. Desa kecil ini terlihat sepi, dengan beberapa rumah kayu sederhana yang tampak tua. Di sini mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Pemilik warung, seorang pria tua dengan pandangan tajam dan wajah penuh keriput, melayani mereka dengan ramah namun penuh kewaspadaan. Saat mereka hendak meninggalkan warung, pria itu mendekati mereka dan berkata dengan nada serius, "Hati-hati di gunung ya, jangan terlalu keras bercanda dan selalu hormati alam." Wulan mengangguk namun merasakan firasat aneh. Iya Pak, kami akan berhati-hati. Pria tua itu kembali menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya pergi. Di sana mereka sempat terdiam sesaat, merenungkan ucapan itu sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, mereka tiba di base camp. Malam itu mereka mendirikan tenda di area yang sudah disediakan untuk pendaki. Meski suasana malam terasa dingin, mereka tetap bersemangat sambil berbagi cerita masa lalu dan rencana masa depan. Namun, saat malam semakin larut, suasana menjadi lebih hening dari biasanya. Angin berhembus kencang, membawa suara-suara aneh di hutan di sekitar mereka. Budi yang paling berani keluar dari tenda untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi ketika dia melangkah lebih lanjut, terdengar suara seperti langkah-langkah pelan dari arah pohon-pohon di sekelilingnya. Dia terdiam menahan napas, tapi saat dia melihat lebih seksama, tidak ada apapun di sana. "Bud, ngapain Bud di luar? Ayo masuk, dingin," panggil Joko dari dalam tenda. Budi menghela napas lega, kemudian masuk kembali ke tenda dengan menceritakan apa yang dia alami. Malam itu, masing-masing dari mereka mulai merasakan sedikit ketegangan. Meski belum ada kejadian menyeramkan, firasat buruk mulai mengisi pikiran mereka satu persatu. Sebelum tidur, mereka semua berdoa berharap pendakian mereka berjalan dengan lancar dan aman. Matahari baru saja muncul ketika Andi, Rani, Budi, Wulan, dan juga Joko mulai mendaki jalur Gunung Slamet. Hutan lebat, aroma tanah yang lembab, serta kabut tipis menyelimuti sekitar mereka, memberi suasana yang misterius sejak langkah pertama mereka. Akhirnya kita bisa kumpul lagi," ujar Andi sambil tersenyum, berusaha mencairkan suasana yang sudah agak tegang sejak awal. Namun rasa senang bertemu dan mengobrol tentang kehidupan masing-masing setelah sekian lama segera berubah menjadi kewaspadaan saat mereka mendaki pos pertama. Meskipun Andi, Rani, dan Joko berusaha bercanda dan menjaga semangat, ada perasaan aneh yang menyelimuti mereka sejak memasuki hutan ini. Seolah-olah ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari kejauhan, dari balik pepohonan yang sunyi. Setelah berjalan beberapa jam, mereka sampai di pos pertama. Pos ini ditandai oleh sebuah pohon besar dan tua dengan kulit yang berkerut dan terlihat seperti wajah yang mengerikan ketika diterpa bayangan. Di batangnya terdapat ukiran yang terlihat seperti lambang kuno. Lihat ukiran ini. Sepertinya bukan sembarang tanda," ujar Wulan sambil mengamati pohon itu dengan hati-hati. "Ukiran ini sepertinya sering digunakan dalam ritual atau penanda batas wilayah," kata Rani sambil berusaha mengingat cerita-cerita yang pernah ia dengar. "Apa ini benar-benar tanda mistis ya?" tanya Budi setengah bercanda namun dengan wajah penasaran. Andi yang lebih skeptis menganggap itu hanya coretan biasa. "Ayolah, mungkin ini hanya tanda iseng, jangan mikir yang enggak-enggak deh." Namun begitu Andi menyentuh ukiran
pohon itu angin berembus dengan kencang dan tiba-tiba terdengar suara tawa kecil tipis seolah suara anak kecil. Semua langsung terdiam. Mereka saling berpandangan mencari kepastian apakah yang lain juga mendengar suara tersebut. Ada yang dengar tawa itu. Joko berbisik, merasakan bulu kuduknya berdiri semua. Rani mengangguk, suaranya sedikit gemetar. Ini tidak wajar. Wulan yang paling peka terhadap hal-hal aneh merasa ada sesuatu yang menyelimuti mereka sejak memasuki area ini. Dengan wajah pucat, ia mendesak yang lainnya untuk segera melanjutkan perjalanan. Mereka bergegas pergi, meninggalkan pohon tua berukir tersebut tanpa perkataan apa-apa lagi. Di pos kedua, ketika mereka mulai merasa lebih tenang, terdengar suara samar-samar seperti alunan gamelan yang mengiringi sebuah upacara tradisional. Suara itu terdengar begitu jelas, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar mereka selain pohon-pohon yang diam dalam kesunyian. Rani memegang lengannya sendiri, mencoba meredakan rasa takut yang tiba-tiba muncul. Suara ini seperti suara gamelan dari kejauhan. Tapi siapa yang bermain di tengah hutan seperti ini? Suara gamelan itu terdengar semakin dekat, semakin mengisi udara dengan nada-nada yang menghipnotis dan menambah ketegangan. Ini sudah aneh. Mungkin kita harus berhenti sejenak dan berdoa saja, ujar Budi dengan nada cemas. Andi yang masih mencoba bersikap tenang berkata, mungkin hanya suara angin atau pantulan suara dari desa sekitar. Udah, nggak usah takut, kalian itu terlalu parno. Namun suara itu semakin dekat, seperti datang dari arah yang berlawanan dengan jalur pendakian mereka. Mereka tidak bisa melihat apapun di balik kabut yang semakin tebal, tetapi suara gamelan itu kini terasa seolah-olah dimainkan di samping mereka. Rasa takut mulai memenuhi pikiran mereka, dan bahkan Andi mulai kehilangan argumen untuk menenangkan mereka. Dengan ketakutan yang mulai merasuki, mereka berusaha berjalan lebih cepat, meninggalkan pos kedua dengan suasana hati yang kacau. Suara gamelan itu perlahan menghilang, namun kegelisahan di hati mereka tidak kunjung reda. Di pos ketiga, kabut mulai menyelimuti jalur pendakian dengan lebih tebal, membuat jarak pandang mereka semakin terbatas. Mereka berjalan dengan hati-hati mengikuti jalur kecil yang semakin curam. Di antara kabut yang tebal, tiba-tiba Wulan berhenti dan menatap tajam ke arah pepohonan di seberang. Ia melihat sosok bayangan yang berdiri di kejauhan, tidak bergerak, hanya menatap mereka dari kejauhan. Lihat itu! Teriak Wulan dengan suara bergetar sambil menunjuk ke arah bayangan tersebut. Yang lainnya mencoba melihat, namun bayangan itu sudah menghilang ketika mereka menoleh. Hanya Wulan yang melihatnya dengan jelas, membuatnya merasa tidak nyaman dan ketakutan. Jangan-jangan kamu cuma salah lihat, Wulan, kata Andi sambil menepuk pundaknya, berusaha menenangkan. Namun Wulan yakin apa yang dilihatnya bukan hanya ilusi kabut. Perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti mereka semua. Budi dan Joko saling berpandangan dengan ekspresi cemas. Sementara Rani mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suasana menjadi semakin mencekam dan mereka semua merasa ada sesuatu yang terus-menerus mengawasi mereka. Ayo, kita harus cepat sampai ke pos berikutnya, bisik Joko seolah takut sesuatu akan muncul jika ia berbicara terlalu keras. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah terburu-buru, perasaan takut yang semakin kuat mengiringi setiap langkah mereka. Ketika mereka tiba di pos keempat, mereka merasa sedikit lega karena sudah cukup dekat dengan area perkemahan. Namun begitu mereka duduk untuk beristirahat, Rani mencium aroma bunga yang sangat kuat seperti bunga kenanga yang menyengat hingga membuatnya pusing. Ada yang cium bau ini enggak?
Tanya Rani sambil memegang kepalanya, merasa sedikit mual. Joko mengangguk. Aneh ya, biasanya di hutan gak ada aroma seperti ini. Aroma bunga itu semakin menyelimuti mereka, membuat mereka merasa pusing dan hampir kehilangan kesadaran. Mereka mencoba tetap tenang, namun tiba-tiba di antara kabut yang tebal muncul bayangan putih yang bergerak cepat di sekitar mereka. Wulan menjerit dan mulai menangis, ketakutannya semakin menjadi-jadi. Kita sepertinya sedang diawasi atau mungkin diikuti. Andi mencoba menenangkan Wulan, namun bayangan putih itu terus muncul dan menghilang di sekeliling mereka, membuat suasana semakin mencekam. Mereka saling berpegangan tangan berharap bayangan itu tidak mendekat. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus segera melanjutkan perjalanan, ujar Budi yang mulai merasakan bahwa tinggal lebih lama di pos ini bukanlah ide yang bagus. Dengan langkah tergesa-gesa, mereka meninggalkan pos keempat, mengabaikan rasa takut dan keanehan yang terus menghantui mereka. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang seolah-olah takut melihat sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Malam telah menjelang ketika Andi, Rani, Budi, Wulan dan juga Joko akhirnya tiba di tempat yang mereka sebut sebagai Pasar Setan. Mereka telah melewati berbagai rintangan dalam perjalanan ini, tapi yang satu ini terasa berbeda. Tanah di bawah kaki mereka terasa lembut, hampir seperti pasir, dan kabut mulai turun dengan tebal, membuat jarak pandang mereka hanya beberapa meter ke depan. Tidak ada suara hutan yang biasanya mereka dengar, seperti suara jangkrik atau burung malam. Hanya sunyi yang mencekam dan suara napas mereka sendiri. Apa ini tempatnya? Tanya Rani, suaranya yang begitu seolah-olah hampir tidak terdengar. Ia meremas jaketnya, merasa dingin bukan dari suhu, tapi dari suatu yang menakutkan di sekitar mereka. Sambil mengangguk pelan, Andi mengatakan, "Ya, ini mungkin tempatnya. Tapi rasanya aneh." Dengan nada yang lirih dia menjawab pertanyaan dari temannya. Tanpa diduga, dari kejauhan terdengar suara ramai, suara tawa, obrolan yang tidak jelas, dan langkah-langkah kaki seakan dari puluhan orang yang berjalan mendekat. Semua berhenti mendengarkan suara itu dengan waspada. Mereka saling pandang, bertanya-tanya apakah ada orang lain yang terjebak di sini seperti mereka. Bukannya ini pasar, tapi kenapa malam-malam begini? Budi mencoba bercanda untuk meredakan ketegangan, tapi tidak ada yang tertawa. Bahkan wajahnya sendiri terlihat ketakutan. Langkah demi langkah mereka berjalan maju, menembus kabut, dan suara semakin jelas seperti ada kerumunan yang sibuk di depan mereka. Meskipun kabut menutupi apapun yang ada di hadapan mereka. Saat itulah mereka melihat bayangan seseorang muncul dari dalam kabut. Bayangan itu semakin jelas. Seorang pria tua dengan wajah penuh keriput, mengenakan pakaian adat yang lusuh dan tampak aneh di tempat yang terpencil ini. Pria itu membawa barang-barang yang terlihat usang, kain, kalung manik-manik, dan topeng kayu yang menakutkan. Apa itu penjual? Bisik Joko melangkah mundur tanpa sadar. Siapa yang mau jualan di tempat aneh ini? Rani menahan napas, matanya membulat. Dia menatap kita, katanya dengan nada nyaris tak terdengar. Pria tua itu tersenyum, tapi senyumannya bukan senyuman yang ramah. Bibirnya yang tipis melengkung aneh dan matanya yang berwarna pucat tampak kosong, seperti melihat mereka tanpa benar-benar melihat. Dia mendekat, menawarkan barang-barang dengan diam. Andi yang biasanya berani merasa tidak nyaman melihat tatapan pria itu. Namun dia mencoba mengabaikannya dan melangkah maju.
"Permisi Pak, Bapak tahu jalan keluar dari sini?" Pria itu tidak menjawab, sebaliknya dia mengangkat tangan menunjukkan pada kalung yang tergantung di leher Rani. "Itu barang bagus," katanya dengan suara parau terdengar seperti suara pasir yang bergesekan. "Kamu bisa tukar dengan ini," lanjutnya sambil mengulurkan sebuah cincin emas yang terlihat kuno dan berkarat. Rani terdiam, terkejut. Ia tidak menyangka kalung itu menjadi perhatian, apalagi oleh orang asing di tengah kabut ini. Ia menggenggam kalungnya erat, tidak mau menyerahkannya. "Tidak, terima kasih," jawab Rani dengan suara pelan mencoba terdengar tegas. Pria itu tertawa kecil, suaranya seperti angin yang merintih di antara pepohonan. Ia berbisik berjalan kembali ke dalam kabut, tapi sebelum hilang ia berbisik, "Harga harus dibayar, Nak. Di sini semua ada bayaran." Andi merasa tubuhnya merinding. "Ayo, kita harus pergi dari sini," katanya mulai melangkah cepat diikuti yang lainnya. Namun semakin mereka melangkah, mereka merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Setiap kali mereka menoleh, bayangan itu lenyap hanya untuk muncul kembali ketika mereka berjalan lebih jauh. Rani yang semakin panik berbisik pada Wulan bahwa ia merasa seseorang benar-benar mengekor di belakang mereka. "Apa kita sedang dijebak?" tanya Wulan, suaranya yang lirih. "Sepertinya dia menunggu kita untuk melakukan sesuatu." Andi menggeleng. "Kita tidak boleh takut. Jangan dengarkan mereka. Mereka hanya ilusi." Tapi meskipun Andi mencoba tenang, dalam hatinya ia merasakan ketakutan yang semakin besar. Mereka melangkah lebih dalam, berharap ada ujung dari kabut ini. Namun suara langkah kaki yang aneh tetap mengikuti mereka, seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerakan. Di tengah langkah-langkah mereka yang penuh ketegangan, kabut perlahan memunculkan sosok lain. Kali ini seorang wanita tua berpakaian putih berdiri tak jauh dari mereka. Wajahnya pucat dengan rambut yang tergerai panjang dan kusut. Wanita itu menatap mereka dengan tatapan yang tajam. Mata hitamnya terasa kosong namun penuh dengan maksud tersembunyi. Ia berdiri diam di sana seperti menunggu sesuatu atau mungkin mengawasi. Wulan langsung mundur beberapa langkah, sementara Joko menahan napas, tidak berani bergerak. Andi mencoba melangkah ke depan seolah ingin berbicara dengan wanita itu, tetapi Rani menarik lengannya mencegahnya mendekat. Jangan dekati dia. Aku merasa ada yang salah dengannya." Wanita itu tersenyum tipis, sebuah senyum yang justru membuat bulu kuduk mereka berdiri. Lalu dia mulai melangkah mendekat tanpa suara. Jarak antara mereka semakin menipis dan setiap kali ia bergerak, kabut di sekitarnya berputar pelan, menciptakan aura menyeramkan di sekelilingnya. Saat dia berjarak beberapa langkah dari mereka, wanita itu akhirnya berbicara dengan nada yang pelan seperti bisikan angin yang menembus celah-celah pepohonan, tapi tetap terdengar jelas di telinga mereka. "Kalian ingin pulang, tapi untuk pulang ada harga yang harus dibayar." Tatapannya tajam memperhatikan setiap dari mereka. Andi, meskipun ia takut, mencoba menenangkan diri. "Apa maksudmu?" tanya Andi. Wanita itu menyipitkan mata, bibirnya melengkung dalam senyum yang terasa penuh arti. "Di sini semuanya masuk harus memberi sesuatu sebagai imbalan untuk keluar. Tidak ada yang gratis di dunia ini." Joko menelan ludah berbisik pada Budi. "Apa maksudnya? Apa kita harus bayar sesuatu untuk keluar?" Wanita itu mendengar dan menatap langsung ke arah Joko. Ya anak muda, kalian tidak bisa keluar tanpa meninggalkan sesuatu yang penting bagi kalian." Tatapannya berubah mengarah pada barang-barang yang mereka bawa, perhiasan, kalung, bahkan pakaian yang mereka kenakan.
ini kami menghargai benda-benda yang memiliki kenangan. Rani merasa ketakutan luar biasa saat mendengar wanita itu menyebut kata kenangan. Kalung yang ia pakai memiliki nilai emosional tinggi, hadiah dari neneknya yang sudah lama meninggal. Ia menggeleng pelan, menahan napas agar tidak terdengar terlalu panik. Wanita tua itu tertawa pelan, lalu mendekatkan wajahnya pada Andi, membuat Andi tertegun. Kalian tidak harus memberikan barang-barang kalian, katanya dengan nada berbisik. tapi hati-hati jika kalian memilih menolak. Tempat ini mungkin tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Sebelum mereka sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu melangkah mundur pelan, menghilang dalam kabut seolah tidak pernah ada di sana. Keheningan kembali menguasai, meninggalkan mereka dalam kebingungan dan ketakutan.